Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khair. والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأولياء الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ومولانا الرسول الأمين الحبيب المجين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه الصادقين المخلصين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أما بعد. Al-hadirun al-muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca tentang uraian yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwasanya hati yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang paling keras dalam mempertahankan kebenaran. Itu yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan di sini disebutkan oleh Qutbul Haddad, wa masalaba fid din fahiya al-guwa fihi wa thabat alaihi wal ghairata lah. Yang dikatakan orang yang paling keras dalam mempertahankan agama ialah kuat dalam beragama, teguh dalam beragama, dan cemburu untuk agama. Karena memang dalam kaidah usul, kaidah hukum agama Islam dikatakan al-umur dururiyah, yang apabila tidak terpenuhi manusia itu bisa binasa, itu ada 5. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah harga diri atau harta, yang ketiga adalah keturunan, yang keempat adalah harga diri atau harta. Itu yang dikatakan. Jadi agama, jiwa, akal, harga diri atau harta. Ya 5. Ada 5 al-umur dururiyah, kebutuhan pokok dalam kehidupan di dunia ini bagi setiap manusia. Dan urutan yang pertama adalah agama. Jadi kalau urusan agama bertentangan dengan nyawa, harus mengorbankan nyawa, kita korbankan nyawa kita. Urusan agama bertentangan dengan keturunan, kita korbankan keturunan kita. Urusan agama bertentangan dengan harga diri, kita korbankan harga diri kita. Kalau urusan agama bertentangan dengan kepentingan dunia atau harta, kita korbankan harta kita untuk agama kita. Walaupun prakteknya di masyarakat beda, justru agama yang selalu dikorbankan. Itu tidak betul. Jadi yang dikatakan orang yang tegar, dipuji oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Umar ibn Khattab, tentang ketegarannya dalam beragama ialah Sayyidina Umar mengorbankan dirinya, mengorbankan anaknya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan kedudukannya, bahkan mengorbankan segala yang dimilikinya untuk agama. Sehingga tatkala ditanya, Rasulullah SAW bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kalian di pagi hari ini, keadaan kalian? Dijawab oleh Sayyidina Umar, asbahna mu'minin atau asbahtu mu'minin, kami di pagi hari ini dalam keadaan beriman ya Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, bagaimana tanda kalau kamu beriman? Dijawab oleh Sayyidina Umar, aku cinta kepada engkau ya Rasulullah setelah kedua orang tuaku, anakku dan diriku. Dijawab oleh Rasulullah SAW, lasta mu'minan ya Umar, kau belum beriman wahai Umar. Ditanya lagi, dijawab lagi oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau ya Rasulullah di atas segala-galanya,
kecuali di atas nyawa dan jiwaku ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, lasta mu'minan ya Umar, kamu belum beriman. Tatkala dijawab oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau di atas segala-galanya. Wa min nafsil ladzi baina jambayya, bahkan aku cinta kepada engkau ya Rasulullah di atas nyawaku sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-ana ya Umar, sekarang baru kamu pantas mengaku beriman. Ini menunjukkan agama di atas segala-galanya. Ini menunjukkan agama di atas jiwa kita, agama di atas harta kita, agama di atas apapun yang kita miliki. Dan yang semacam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 24, bahwasanya barang siapa yang mencintai selain Rasulullah, mencintai selain Allah dan Rasulnya di atas Rasulullah, di atas Allah dan Rasulnya, apapun yang dia cintai, maka kita tidak akan dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum azwajukum, katakanlah jika orang tua kalian, anak kalian, wa ikhwanukum saudara kalian, wa azwajukum istri kalian, wa ashiratukum keluarga kalian, wa amwalun iftaraftumuha harta yang kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha perdagangan yang kalian khawatirkan kehancurannya, wa masakinu tardawnaha yaitu juga tempat tinggal yang kalian sukai, semuanya itu apabila kalian cintai, ahabba ilaikum minallahi rasuli, di atas cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka siap-siaplah untuk kamu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang yang disiksa itu karena tidak dianggap beragama. Orang yang disiksa itu dianggap orang yang tidak sempurna imannya. Orang yang tidak sempurna imannya menjadikan Allah dan Rasulnya setelah harta, kedudukan, keluarga, perdagangan yang dikhawatirkan untuk rugi dan seterusnya. Ini berarti diancam, berarti bukan orang baik. Jadi harus kita tata bagaimana dalam kehidupan ini kita kedepankan Allah dan Rasulnya. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suami di rumah? Kata Sayyidatuna Aisyah, dia Rasulullah SAW kalau di rumah membantu semua kesibukan yang menjadi pekerjaan istri. Jadi kora-kora, ya, bersih-bersih, nyapu-nyapu itu biasa Rasulullah. Jadi kalau ada orang laki-laki membantu kesibukan istrinya, membantu pekerjaan istrinya, jangan dianggap itu karena tunduk sama istri, tidak. Itu adalah kebaikan seorang suami yang telah mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun tatkala terkumandangkan adzan, suara adzan sudah terdengar dari masjid atau musola, maka Rasulullah qoma, berdiri meninggalkan Sayyidatuna Aisyah, seakan-akan tidak kenal dengan Sayyidatuna Aisyah. Beliau mengedepankan Allah dengan meninggalkan segala apapun yang bertalian dengan dunia. Ternyata kecintaan baginda Nabi Muhammad kepada Allah dan kepada syariat yang dibawanya juga dicontoh oleh para sahabat, para tabi'in. Tabi'in kalau mereka mencangkul, mengangkat cangkulnya, diangkat, terdengar suara adzan, tidak dijatuhkan kembali untuk ngambil tanah, tapi dibiarkan, dilepas cangkulnya. Kenapa? Dia pergi ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sahabat Nabi Muhammad dan santi mereka para tabi'in, mereka lebih mengedepankan Allah, mereka lebih mengedepankan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kegiatan apapun tatkala terdengar adzan, termasuk bertani, tidak dilanjut. Itulah seharusnya yang dimiliki orang yang beriman, karena menunjukkan dia lebih cinta kepada Allah, sehingga panggilan Allah lebih dikedepankan daripada panggilan harta.
Bagaimana juga banyak terjadi kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan nyawa Rasulullah. Bahkan mereka yang kemanten baru pun yang belum mandi, karena mendengar Rasulullah SAW dalam peperangan mendapatkan bahaya, dia mau mandi tidak jadi. Dipakai lagi bajunya, dia terjun ke medan perang mencari Rasulullah untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Setelah peperangan selesai, Rasulullah tersenyum. Dan apa sabda Rasulullah? Tahukah kalian kenapa anda tersenyum ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, tahukah kalian salah seorang teman kalian, mereka dimandikan oleh malaikat berebut untuk memandikan dia. Tahukah kenapa mendapatkan keistimewaan yang begitu hebat dari malaikat, perlakuan yang begitu istimewa dari para malaikat? Karena dia tatkala mau mandi junub, dia mendengar aku dalam keadaan bahaya dalam medan perang, dia mencari aku, mengorbankan nyawanya, jiwanya demi aku. Makanya dihormati oleh Allah melalui perintahnya para malaikat memandikan sahabat tersebut. Inilah yang dimaksud dalam surat At-Taubah ayat 24 ini, bahwasanya apapun yang kita miliki, mau orang tua, mau anak, mau saudara, mau istri, mau harta, mau perdagangan, mau rumah mewah, ataupun apa yang berkaitan dengan dunia, kecintaan kita kepada mereka harus kita kesampingkan, lebih kedepankan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud orang yang tegar, kuat dalam beragama, teguh dalam beragama, cemburu untuk agamanya. Hatta yaqulal haq wa in kana murran, hingga dia akan berkata benar walaupun benar itu pahit bagi dirinya. Walaupun kebenaran itu, qulil haqqa walau kana ala nafsik, kata Rasulullah. Katakan kebenaran itu walaupun kelihatannya akan merugikan kamu, karena itu akan menyudutkan kamu, tapi kebenaran tetap sampaikan, kebenaran adalah kebenaran. Ini namanya as-salaba fid din, termasuk orang yang paling hati, yang mempunyai hati seperti itu adalah hati yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini wala yakhafu fillahi laumata laim. Para kekasih Allah ini hatinya yang paling bersih di mata Allah Subhanahu wa taala ini, mereka tidak pernah takut kepada cercaan orang yang mencerca. Wa bidzalika wasafallahu ahibba'uhu fi qaulihi, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberi sifat kepada para kekasihnya, yang diantaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu mariyartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Tahukah kalian wahai orang beriman, kalau kalian murtad, kalian tinggalkan agama kalian, yang kalian korbankan bukan diri, harta dan apa yang kalian miliki untuk agama, tapi kalian korbankan agama untuk diri kalian, berarti kalian memasuki pintu kemurtatan kalau berbuat seperti itu. Kalau kalian seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan generasi, yaitu generasi yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin aizzatin 'alal kafirin. Mereka mempunyai ciri santun kepada orang yang beriman. Mereka mempunyai ciri atau sifat merendahkan dirinya, menjaga lidahnya, menjaga akhlaknya kepada orang yang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, tegas dan perkasa menghadapi orang kafir. Kita lihat di media sekarang sebaliknya, kalau sesama Islamnya Masya Allah kereng ya, begitu seakan-akan tidak boleh hidup saudaranya. Padahal ciri orang yang beriman, ciri generasi yang dicintai oleh Allah, ciri yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib as-salaba fid din, yang dikatakan oleh Sayyidina Ali dalam hadis yang sudah kita baca, as-salabaha fid din, orang yang paling baik hatinya, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling tegar dalam beragama, ialah mereka yang rendah hati menghadapi orang beriman, tegas dan perkasa menghadapi orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.
Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Kalau sudah mendapat seperti itu berarti mendapat karunia dari Allah. Dan karunia dari Allah hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang santun kepada saudaranya, santun kepada orang sesama beriman, merekalah orang yang beriman yang dicintai oleh Allah. Merekalah yang mendapatkan anugerah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 54 yang diantaranya sudah dijelaskan ayat 51, yaitu tidak mau mengangkat pemimpin selain orang yang peduli kepada agamanya, selain orang yang beriman. Bukan hanya orang beriman saja, orang Islam saja, tapi tidak peduli kepada agamanya, dia tidak mau mengangkat sebagai pemimpinnya dan tidak akan mengakui sebagai pemimpinnya. Wabidzalika wasafallahu Umar ibn al-Khattab, dan dengan sifat itu Rasulullah SAW memberi sifat kepada Umar ibn al-Khattab, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, aqwakum fi dinillahi Umar, orang yang paling kuat dalam agama Allah di antara kalian adalah Umar. Gauluhul haq, apa yang dia sampaikan adalah kebenaran. Wa ma lahu fin nasi min shadiq, tapi risiko orang yang berani berkata benar itu seperti Sayyidina Umar, tidak punya teman. Dan orang kalau selalu ngomong berbicara yang benar itu tidak punya teman. Tapi lebih baik tidak punya teman daripada dimurka oleh Allah, daripada banyak teman. Lebih baik tidak punya teman tapi dicinta oleh Allah daripada banyak teman tapi dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita fahami bersama. Rasulullah SAW juga menyampaikan, rahimallahu umara yaqulul haqqa wa in kana murran tarakahu al-haqqu wa ma lahu tarkuhu al-haqqa wa ma lahu min sadiq. Mudah-mudahan Umar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia kalau bertutur kata selalu benar walaupun pahit, dan karena dia tidak pernah meninggalkan yang al-haq, yang benar, maka Umar tidak punya teman. Kita kadang-kadang kalau ngomong mau bicara apa adanya sungkan, ya, dah enak. Oh itu masih orang yang kita segani, oh itu orang tua kita, oh itu paman kita, oh itu orang yang dituakan di kampung ini. Walaupun melanggar agama kadang-kadang kita diam. Oh itu guru kita, walaupun melanggar syarat Rasulullah kita diam. Kata Rasulullah, yang baik bukan seperti itu. Walaupun tidak boleh kurang ajar sama orang tua, tidak boleh kurang ajar kepada guru, tapi kebatilan yang disampaikan oleh orang tua, kebatilan yang disampaikan oleh guru, kebatilan yang disampaikan orang yang kita segani dan orang yang kita cintai, tetap tidak boleh mengalahkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita fahami bersama. Lebih baik menjaga Allah supaya Allah tidak tersinggung, menjaga Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad tidak tersinggung, daripada kita menjaga perasaan manusia tapi Allah dan Rasulnya akan tersinggung dan murka kepada kita. Ini yang perlu kita fahami bersama. Waqad kana radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu an min aslabil mu'minin, paling kerasnya orang yang beriman, fi dinillah, dalam beragama, dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa asyadduhum akhdan bih, paling keras, paling tegas dalam mengamalkan agama. Fi haqqihi wa fi haqqi ghairihi, baik untuk hak dirinya ataupun hak orang lain. Hatta saratil amthal tudrabu bihi fi adlih, sehingga menjadi pepatah, menjadi satu istilah tentang keadilan Sayyidina Umar dalam menegakkan amal ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa qiyamahu bil haq 'alal gharib wal bait, Sayyidina Umar menegakkan al-haq, kebenaran, baik untuk orang dekatnya atau orang yang jauh dari beliau radhiyallahu anhu wa nasabi Rasulillah ajmain. Coba kita lihat Sayyidina Umar yang begitu tegas. Karena begitu tegasnya Sayyidina Umar dalam menjalankan al-haq, menegakkan al-haq. Sayyidina Umar pada saat dimandikan,
punggungnya ini penuh dengan bekas-bekas dicambuk. Karena Sayyidina Umar setelah menjadi khalifah, kalau merasa dirinya melanggar, beliau cambuk tubuhnya karena takut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang tadi sudah kita katakan. Bagaimana kamu wahai Umar? Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Dia berkata, saya beriman ya Rasulullah. Apa tandamu beriman? Aku cinta engkau setelah jiwaku, diriku dan orang tuaku. Tidak beriman wahai Umar. Aku cinta engkau ya Rasulullah setelah jiwaku. Tidak beriman wahai Umar. Aku cinta kepada engkau ya Rasulullah di atas segala-galanya. Lalu Rasulullah menjawab, Al-ana ya Umar. Kalau kamu mencintai aku di atas segala-galanya, baru namanya kamu beriman wahai Umar. Ini yang perlu kita pahami bersama. Lalu kalau orang-orang dulu yang kita tahu, karena saya orang Madura, terutama orang Madura, insya Allah yang lain juga seperti itu. Cinta itu ditunjukkan dengan banyak bersedekah, terutama karena cinta kepada Nabi Muhammad. Tunjukkan kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama keluarga kita yang sudah meninggal, karena itu perintah baginda Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita lihat kalau orang-orang dulu itu rebutan arba aja pada waktu ngasih makanan walaupun satu piring, yang tetangganya ngantar ke sana, yang sana ngantar. Sekarang hampir tidak ada itu, hampir tidak ada. Padahal itu salah satu cara untuk membuktikan kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada kakek nenek kita yang sudah meninggal. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, al-mayyitu kal gharikil mutaghayyis yantadiru da'wata da'in. Orang yang mati itu seperti orang yang tenggelam. Yang ditunggu itu kalau orang tenggelam bukan mobil mewah, malah tenggelam nanti. Bukan rumah mewah, malah tenggelam. Tapi yang ditunggu oleh orang yang tenggelam itu, yang hanyut oleh air, yang ditunggu adalah pelampung atau penyelamat. Demikian juga orang mati itu, yang ditunggu adalah sedekahnya dan doanya para keturunannya. Ini adalah perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Buktikan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan mengamalkan semuanya itu. Terutama maaf di bulan Shafar ini. Sekarang seakan-akan bulan Shafar itu tidak diperhatikan sama sekali. Yang dimana pada bulan Shafar ini 300 lebih penyakit yang diturunkan oleh Allah, terutama nanti Rabu terakhir bulan Shafar. Maka kalau orang-orang dulu buat bubur Shafar, sedekah. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena itu adalah perintah baginda Nabi Muhammad SAW. As-sadaqah tasuddu sab'ina baban minal bala atau minasu. Sedekah satu kali 70 macam musibah, bala, bencana, hal yang tidak menyenangkan tertangkal dengan sedekah satu kali. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, kita amalkan. Apalagi di bulan Shafar turunnya segala macam penyakit dan musibah. Terutama di bulan Shafar hari Rabunya ya, hari Rabu terakhir. Kalau perlu kita baca maulid. Kalau tidak bisa kita ngundang orang, ya minimal kita masak berikan kepada saudara kita, tetangga kita. Kalau bisa bersama-sama berdoa bersama minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya lihat akhir-akhir tahun ini, termasuk orang Madura hampir tidak ada. Kecuali yang mereka pernah hidup di pesantren ya, teman-teman pesantren itu. Yang saya hampir 30 tahun mungkin lebih ya, 25 tahun lebih saya keluar dari pesantren. Teman-teman itu masih ngirimi itu. Ya. Saudara-saudara itu masih ngirimi, tapi itu jarang, tidak seperti dulu. Terutama kalau hari Jumat ya, hari Jumat. Ya perlu itu, walaupun hanya satu piring, walaupun ibaratnya hanya sepotong atau separuh daripada pisang dan semacamnya. Niatkan untuk kedua orang tuanya, niatkan untuk menolak bala. Ini yang diajarkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kita tegakkan ajaran baginda Nabi Muhammad. Kita pegang erat ajaran baginda Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sedekah, tolak bala, tiap hari Jumat, malam Jumat buat hadiah makanan dan semacamnya. Ini termasuk sunnah Rasulullah, anjuran Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau dia mencintai aku dengan menghidupkan sunnahku, aku jamin kelak pada hari kiamat dia akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mampu menggugah hati saya terutama dan hadirin hadirat sekalian untuk tegas, untuk keras, untuk selalu mempertahankan syariat baginda Nabi Muhammad, sehingga kita dengan demikian tetap dalam cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pun cinta kepada kita, dan dengan demikian Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada kita sehingga akhir umur kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bisnil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bisnil khatimah. Bijahi tahar rasul jid rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib bil amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.